Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Nur Rahma Putri dengan NIM L1A121253. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PowerPoint dari tugas saya yang berjudul Penyakit Leptospirosis. Langsung saja pada poin pertama, leptospirosis. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira dan ditularkan oleh tikus. Penyakit ini kebanyakan ditemukan di wilayah tropis dan subtropis pada musim penghujan. Leptospirosis terjadi karena adanya interaksi yang kompleks antara pembawa penyakit, tuan rumah atau penjamu, dan lingkungan. Bakteri Leptospira dapat menginfeksi manusia melalui luka yang ada di kulit dan mukosa tubuhnya. Poin berikutnya, epidemiologi. Leptospirosis tersebar luas di negara-negara yang beriklim tropis termasuk Indonesia. Kondisi lingkungan di wilayah tropis sangat mendukung penyebaran bakteri Leptospira, karena bakteri ini cocok hidup pada lingkungan dengan temperatur hangat, pH air dan tanah netral, kelembapan dan curah hujan yang tinggi. Di wilayah Asia Pasifik, leptospirosis dikategorikan sebagai penyakit yang ditularkan melalui media air, terlebih air yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Leptospira. Poin berikutnya, agen pembawa penyakit. Agen atau pembawa penyakit adalah mikroorganisme infeksius atau patogen. Pembawa leptospirosis adalah bakteri berbentuk spiral berpilin yang masuk dalam genus Leptospira. Bakteri leptospirosis memiliki dua lapisan membran berbentuk spiral, lentur, tipis dan tebal 0,1 mm dan panjang 10-20 mm. Bakteri ini dapat hidup di dalam air tawar selama kurang lebih 1 bulan dan pekat terhadap asam. Dalam air laut, air selokan, dan air kemih yang pekat, bakteri ini akan cepat mati. Poin berikutnya, host atau tuan rumah. Host atau tuan rumah adalah manusia yang dapat terserang penyakit. Penyakit Leptospira memiliki dua penjamu, yaitu binatang atau mamalia dan manusia. Gejala klinis leptospirosis setelah masa inkubasi berupa demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, batuk, rasa tidak nyaman di badan, muntah, nyeri pada perut, diare, sufusi konjungtiva, jundis, urin berwarna seperti teh, oliguria, anuria, batuk berdarah, perdarahan pada kulit, pusing, dan lesu. Pada poin berikutnya yaitu environment atau lingkungan. Environment atau lingkungan adalah faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi pembawa penyakit dan memberikan kesempatan pada pembawa penyakit untuk menyebarkan penyakit, termasuk faktor fisik, biologi, dan sosial ekonomi. Bakteri Leptospira masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka yang ada di kulit, membran mukosa atau hidung, mulut, dan mata, atau bahkan melalui air minum. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri ini berada di dalam darah dan menyerang jantung dan organ tubuh. Poin berikutnya yaitu faktor resiko leptospirosis. Faktor resiko leptospirosis ini sangat bervariasi, tergantung dari faktor sosial budaya, pekerjaan, perilaku, dan lingkungan. Lingkungan yang berlumpur berupa area persawahan menjadi faktor risiko kejadian leptospirosis. Lingkungan yang dekat dengan garis pantai juga berisiko leptospirosis. Selain itu, juga daerah rawan banjir, perkebunan, dan peternakan. Pada poin berikutnya dapat dilihat gambar mengenai siklus penyebarannya. Poin berikutnya, diagnosis. Diagnosis leptospirosis dapat dilakukan baik pada hewan maupun manusia. Pada hewan, diagnosis dilakukan pada ginjal dan limpa, sedangkan pada manusia, diagnosis dilakukan pada serum, plasma darah, urin, dan cairan cerebrospina. Diagnosis kasus leptospirosis pada manusia dapat dilakukan pada saat masa akut, transisi dari masa akut ke masa imun, dan fase imun. Poin berikutnya yaitu pengobatan. Pengobatan leptospirosis tergantung pada tingkat keparahannya. Bagi penderita leptospirosis ringan, pengobatannya berupa tablet doxycycline dengan dosis 100 mg diminum 2 kali sehari selama 7 hari. Pengobatan leptospirosis pada sapi, pengobatan dengan dihidrostreptomisin dengan dosis 11 mg per kilogram berat badan setiap 12 jam selama 3 hari, atau 5 gram sehari 2 kali selama 3 hari berturut-turut. Efektif untuk menyembuhkan kasus akut leptospirosis dan mengeliminasi leptospira dari ginjal. Poin berikutnya yaitu pencegahan.
Berdasarkan saran WHO, upaya pencegahan leptospirosis dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu: 1. Pada hewan sebagai sumber infeksi. Pada hewan sebagai sumber infeksi, pencegahan dilakukan dengan memberikan vaksin kepada hewan yang berpotensi tertular leptospirosis. Kedua, jalur penularan. Pada jalur penularan, pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan memutus jalur penularan yang bisa menjadi tempat berkembang biak dan hidup bakteri leptospira. Ketiga, manusia. Pada manusia, pencegahan yang bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan individu setelah beraktivitas di lokasi yang berisiko terpapar leptospirosis. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.